Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bersyukur kita bisa berjumpa kembali di dalam ibadah tengah pekan kita pada malam hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih tidak sekedar kata-kata, tapi kasih itu adalah tindakan kita. Kasih itu harus diwujud-nyatakan bukan hanya kemudian menjadi sebuah rasa, tetapi juga menjadi sebuah karya yang nyata kepada sesama kita, kepada Tuhan kita, bahkan kepada siapapun yang kita temui. Saudara, kasih itu harus diwujud nyatakan. Marilah kita sebelum kita lebih lanjut di dalam ibadah kita pada malam hari ini, kita nyanyikan lagu ini, Kasih Tidak Sekedar Kata-Kata. Tak sekedar kata-kata semata, ia nyata dalam perbuatan sehari-hari. Kasih lebih dari segala ilmu dan harta. Ia menolong mereka yang lemah dan tak berdaya. Walau seluruh dunia engkau miliki, tanpa kasih tiadalah berarti. Walau seluruh kasih tiadalah berarti. Kasih bagaikan pelita di malam hari, menunjukkan jalan bagi mereka yang tersesat. Kasih bagaikan mata air yang jernih, menyegarkan mereka yang berat dan dahaga. Walau seluruh kasih tiadalah berarti. Walau seluruh ilmu engkau dapati, tanpa kasih tiadalah berarti. Bagaikan mata air yang jernih, menyegarkan mereka yang penat dan dahaga. Walau seluruh dunia engkau miliki, tanpa kasih tiadalah berarti. Walau seluruh ilmu engkau dapati, tanpa kasih tiadalah berarti. Walau seluruh dunia engkau miliki, tanpa kasih
tiadalah berarti. Walau seluruh ilmu engkau dapati, tanpa kasih tiadalah berarti. Tanpa kasih tiadalah berarti. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari saya mengajak kita bersama-sama tundukkan kepala kita dan kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami membuka ibadah kami pada kesempatan ini dengan percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami, menolong kami dan memberkati setiap kami. Dan biarlah lagu pujian yang kami nyanyikan menjadi sebuah penyembahan yang nyata di dalam hidup kami. Dari hati yang tulus kami persembahkan kepada Tuhan. Engkau berkati waktu kami ke depan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan semuanya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, saya hendak kita menyanyikan sebuah lagu yang menyatakan bahwa ada satu sobat kita yang setia, Yesus namanya. Dan memang dialah sahabat kita yang paling baik, yang menyerahkan nyawanya untuk menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Dia sahabat yang tidak pernah tinggalkan kita. Dia sahabat di kala duka, bahkan di kala senang. Dan dia selalu hadir bagi kita setiap hari di dalam hidup kita. Ada satu sobatku. Kita yang paling setia, amin. Namanya Yesus. Ada satu sobatku yang setia. Tinggalkan diriku di waktu aku susah, waktu ku sendirian.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama membuka Mika pasal 4. Mika pasal 4, ayat yang pertama sampai ayat keempat, Saudara. Firman Tuhan berbunyi demikian. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak, mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa, dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar, sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedagang-pedagangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang, tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya, dan di bawah pohon arahnya dengan tidak ada yang mengejutkan, sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan juga melakukannya, saudara, di dalam kehidupannya. Suatu kali ada seekor nyamuk terbang sekian lama berjumpa dengan ibunya, saudara. Dia berkata begini, Mah, saya itu ganteng atau cantik, atau hebat, atau apa pokoknya, saudara, semua yang baik-baik. Lalu ibunya menjawab, bertanya kepada nyamuk kecil ini, Nak, kenapa kamu mengatakan itu? Atau kamu menanyakan hal itu? Lalu anak nyamuk ini berkata, bayangkan mah, ketika saya lewat di depan manusia, masuk rumah manusia, semuanya bertepuk tangan menyambut saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, anak nyamuk ini tidak tahu sebenarnya manusia itu tidak bertepuk tangan untuk dia, tetapi ingin menepuk dia supaya dia mati. Saudara yang dikasihi, berulang-ulang Alkitab kita bicara tentang telinga. Telinga yang tertutup terhadap kebenaran sehingga akan mendatangkan maut baginya. Kalau saudara membaca Wahyu, saudara mendapatkan bahwa siapa yang mendengar, maka dia yang akan memperoleh mahkota kehidupan. Atau siapa yang bertelinga dan membuka telinganya, maka dia akan mendapatkan berkat, dia akan mendapatkan hidup dan kekal, dia akan mendapatkan segala sesuatu yang baik. Tetapi di sisi lain Alkitab berkata, saudara, bahwa siapa yang menutup telinga mereka, siapa yang tuli, siapa yang tidak mengerti akan kebenaran, atau tidak mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik, maka orang seperti ini akan memperoleh kebinasaan. Kondisi teks kita tidak jauh berbeda. Berbicara mengenai carut-marut moralitas bangsa Israel waktu itu. Mereka harusnya tahu firman Tuhan, mereka harusnya mengerti Taurat dengan baik dari nenek moyang mereka, dari masa ke masa mereka diajarkan tentang hal yang baik, rema itu, sema itu, tetapi mereka menjadi orang-orang yang kelihatannya tuli. Lebih tepat mungkin adalah orang yang mengerti firman Tuhan, tetapi dia tidak mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Carut-marut sekali para pejabat pemerintah, sampai tokoh agama pada titik tidak peduli terhadap keadilan sosial. Sebenarnya kalau kita perhatikan di Palestina, di Timur Tengah, saudara, masa Yesus hidup orang-orang juga seperti ini. Tidak ada bedanya. Bahwa mereka mulai dari golongan politisi sampai kepada tokoh agama waktu itu. Mereka memakai jubah-jubah keagamaan mereka, tetapi mereka sebenarnya mementingkan diri mereka sendiri. Mereka mempolitisasi agama sedemikian rupa untuk kekayaan dan kemasyhuran diri mereka. Dan inilah yang Tuhan tegur di dalam teks kita, di dalam Mika. Bahwa hati-hati, mereka sedang berjalan menuju kepada sebuah kehancuran yang mungkin mereka tidak sadari bahwa langkah kaki mereka membawa mereka ke tebing jurang yang akan membuat mereka jatuh dan tergeletak. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana pada hari ini? Ketika kita melihat ada berapa banyak orang yang kita kenal Kristen, ada berapa banyak kita melihat pemerintah kita, pejabat kita, yang betul-betul mau mempedulikan keadilan sosial. Beberapa waktu yang lalu saya pernah sebut bahwa puasa itu tidak sekedar tidak makan dan minum,
Tetapi di dalam Alkitab disebut bahwa puasa itu berarti juga melepaskan belenggu-belenggu pada kaki-kaki orang yang terbelenggu oleh penganiayaan, hidup dalam pergumulan, dan juga sedang menanti pertolongan kita, uluran tangan kita untuk memberkati setiap mereka. Saudara yang dikasihi, sebuah pengharapan yang pasti ketika manusia itu jatuh di dalam dosa, ketika manusia itu hilang dari hadapan Tuhan, disitulah kemudian bukan manusia mencari Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Oleh sebab itu di dalam bagian yang pertama saya katakan bahwa kelak sebagian manusia di dalam kejatuhannya, di dalam konteks kondisi seperti ini, mereka ditinggalkan Tuhan, manusia akan kembali mencari Tuhan. Jadi saudara, di dalam pembuangan Israel di Mesir ataupun di mana, sebenarnya tujuan Tuhan bukan menghancurkan mereka. Tetapi Tuhan ingin supaya mereka kembali kepada Tuhan. Kendati nanti mereka ada yang tidak kembali kepada Tuhan dan tetap pada konteks hati yang bebal, itu akan binasa sendiri. Mereka akan mati. Tetapi Tuhan menghendaki umatnya mencari kembali Tuhan. Orang dulu berkata bahwa memiliki ratusan juta bahkan miliar akan membuat hidup kita tenang, bukan saudara? Kita tidak khawatir dengan kondisi yang ada. Orang-orang berkata bahwa kekayaan akan memakmurkan kita tidak butuh Tuhan. Itu yang dikatakan oleh orang Israel juga sebagian waktu zaman itu. Ketika mereka memiliki semua materi, mereka berkata, saya tidak butuh Tuhan di dalam hidup ini. Bayangkan, kalau saya tidak punya apa-apa ini, maka saya tidak memiliki kehidupan sosial yang baik, dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika pandemi terjadi 2 tahun lebih yang lalu, kita lihat berapa banyak orang mencoba membeli alat-alat yang hebat. Saya kenal beberapa orang saudara yang tidak miskin dan dia berkecukupan bahkan lebih dari cukup, akhirnya harus menemui Sang Pencipta lebih dulu, saudara. Mereka memiliki apa yang tidak bisa menolong kehidupan mereka. Tapi saya tidak mengatakan mereka adalah orang jahat. Mereka orang baik, saudara. Orang yang takut Tuhan. Tetapi poin saya hendak mengatakan bahwa apa yang saudara dan saya miliki pada hari ini tidak akan bisa menjamin keamanan dan keselamatan kita di dalam menjalani kehidupan ini. Sebagian pemuda remaja mengatakan bahwa punya smartphone, mobil yang dipakai menjamin ketenangan hidup. Dan yang paling menyedihkan sekali, media sosial kemarin mengatakan bahwa ada orang menjual ginjalnya hanya untuk sebuah handphone yang baru keluar. Yang hari ini masih antri di Singapura, saudara. November, Desember baru masuk di dalam di Indonesia ini. Saudara, mereka menjual anggota tubuh mereka. Untuk apa? Untuk kesenangan, untuk kemewahan, untuk prestise, kebanggaan yang mereka bangun dengan merek-merek tertentu. Tetapi apakah ketenangan hidup, apakah kenyamanan hidup, apakah spiritualitas yang baik ditentukan dengan semua itu? Mika mengatakan ketika manusia sudah lelah mencari dan mendapatkan apa yang mereka inginkan, dan ini di dalam waktu yang sangat panjang, saudara, baru mereka bisa menyadari hal ini. Bahkan kitab Roma mengatakan bahwa kita harus kembali terus-menerus melihat kebenaran yang real itu, kebenaran yang mutlak itu, menundukkan pikiran kita di bawah Allah, menundukkan ego kita, nafsu kita, baru kita bisa tahu apa arti kebenaran ini, dan itu membutuhkan waktu yang begitu panjang, saudara. Lalu kemudian ketenangan itu harus diakui tidak bisa didapatkan dengan apa yang saudara punya. Sebab apa yang saudara punya akan menjadi sebuah kebiasaan dan saudara akan terus mencari dan mencari sampai akhir hidup kita kalau mencari terus menerus, dan itu tidak akan pernah habis, bukan di dalam hidup ini. Bangsa-bangsa dalam dunia ini mencari ketenaran mereka. Mereka mempersenjatai bangsa-bangsa mereka dengan senjata mutakhir yang bisa membunuh ribuan bahkan jutaan orang sekali ditembakkan. Saudara, kenapa mereka mempersenjatai diri mereka? Sebab mereka mencari ketenangan. Tetapi makin mereka mencari ketenangan itu, makin mereka galau, makin mereka kacau, makin mereka tidak mengerti arti daripada ketenangan itu sendiri.
Lalu di sini sebenarnya ketenangan itu, kenyamanan itu ketika kita mencoba memandang Yesus, ketika kita memiliki kasih di dalam hati kita, ketika kita memberikan diri kita kepada orang lain, ketika kita belajar mencinta, ketika kita belajar peduli dan kita belajar mengerti. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini Mika meneriakkan sebenarnya. Hai petinggi-petinggi, hai tokoh-tokoh agama, hai masyarakat yang ada. Apa yang engkau cari di dalam hidupmu? Apa yang engkau utamakan di dalam hidupmu? Apa yang engkau prioritaskan di dalam hidupmu? Saudara Criswell pernah mengatakan begini. Uang dapat membeli kemewahan tetapi dia tidak bisa membeli kuasa roh. Uang dapat membeli kenaikan pangkat dan kedudukan yang lebih tinggi tetapi ia tidak akan membeli penghargaan dari Allah. Uang dapat membeli bla 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 bla, kebaikan, pujian dari orang lain, tetapi ia tidak dapat membeli jiwa yang terhormat. Saudara, apakah kita sedang membangun identitas kita, ketenangan kita di atas materi kita? Apakah kita sedang membangun pondasi hidup kita di atas pengetahuan dan kedudukan kita? Kita mungkin berkata bahwa apa yang dicari dunia bukan yang saya cari. Apa yang diutamakan dunia bukan yang saya utamakan. Tetapi coba kita merefleksikan apakah itu sekedar pengetahuan saja. Atau memang sebuah kesadaran yang kita imani di dalam hidup kita. Kita mencari apa yang paling penting di dalam hidup ini. Saudara, apakah harta itu penting? Apakah kedudukan itu penting? Penting, saudara. Ini bukan barang haram. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat baik. Ingat bahwa harta bahkan kedudukan selalu bersifat netral. Yang salah adalah keserakahan, kesombongan, iri hati manusia, dan rasa ketidakcukupan manusia di dalam mengejar semua itu. Dan tidak ada syukur di dalamnya untuk mendapatkan semua itu. Saudara, tetapi yang menjamin ketenangan sejati di dalam hidup ini, saudara. Seperti Mazmur 62 ayat 2 dikatakan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Mazmur 62 ayat 2 ini mengatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Bayangkan. Apalagi di dalam Yohanes 15, saudara. Yang mengatakan aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Ini bukan lagi dekat. Tetapi ini ada di dalam diri kita. Ada di dalam hati kita. Bahwa dia bersama dengan kita. Saudara, itu sebabnya ketika kita menghadapi pergumulan hidup ini, sebagai manusia kita pasti sedih. Sebagai manusia, saudara, kita pasti berat hati. Sebagai manusia mungkin kita bisa kecewa, kita bisa marah. Tetapi ketika kita mencoba kembali mengingat hanya dekat Allah saja aku tenang, saudara. Maka semua hal-hal itu akan terselesaikan dengan baik. Ada kelegaan, ada tangan yang mengangkat beban berat di pundak kita. Ada sesuatu yang menyegarkan jiwa kita, saudara. Itulah dekat dengan Tuhan. Pada akhirnya semua manusia akan mengatakan yang paling penting di dalam hidup ini adalah berjalan bersama Tuhan. Paling penting dalam hidup ini bukan apa yang aku cari di dalam materiku, tetapi apa yang aku temukan di dalam spiritualitas hidupku. Apa yang aku makan di dalam imanku, pengharapanku di dalam Tuhan. Banyak sekali tokoh-tokoh zaman dulu yang besar. Ada yang mengatakan andai kata umurku bisa diperpanjang sedikit. Andai kata aku bisa hidup lebih lama. Aku akan mengembangkan Tiongkok ini dan lain sebagainya. Saudara, andai kata Tuhan masih memberikan aku kehidupan ini. Aku akan memberi apa yang aku punya bagi orang lain. Pada akhirnya titik tertentu manusia akan menyadari dirinya fana. I am nothing sama sekali. Dan mereka berkata bahwa God itulah everything itu. Tuhan itu segala-galanya di dalam hidup ini. Karena ketika kita akan menghembuskan nafas kita di ujung dari tenggorokan kita, saudara. Nafas itu. Di situ baru kita bisa tahu bahwa betapa hidup yang fana ini aku jalani tanpa Tuhan akan menuai sebuah kesia-siaan. Di dalam firman Tuhan ini kita perlu belajar dari tokoh yang setia. Banyak tokoh setia di dalam Alkitab. Banyak orang-orang hebat di dalam Alkitab. Bahkan bukannya saja di dalam Alkitab, pada sejarah-sejarah yang namanya tidak tercatat di dalam Alkitab ini, juga banyak orang-orang yang setia mengiring Tuhan sampai dia mati.
sahabat-sahabat Allah yang luar biasa. Tetapi di dalam bagian ini saya hendak menceritakan sedikit tokoh saja, 2 tokoh saja yang berjalan bersama Tuhan, atau 3-4 tokoh saja, saudara. Di dalam Alkitab ada Henokh, ada Abraham, dikenal sosok yang berjalan bersama dengan Tuhan. Alkitab berkata bahwa mereka bergaul dengan Tuhan. Kata bergaul di situ adalah berjalan bersama Tuhan. Kata berjalan bersama Tuhan adanya sebuah keterikatan emosional, saling mengerti apa yang dipikirkan. Mereka, sahabat Tuhan, mengetahui apa yang Tuhan rindukan di dalam hidup mereka. Dan mereka percaya sepenuh hati mereka tanpa keraguan pada akhirnya bahwa mereka tahu Tuhan merancangkan segala sesuatu yang baik di dalam hidupnya. Saudara, apakah itu instan? Jelas tidak. Pertama kali dia berjalan bersama Tuhan, banyak pertanyaan yang mungkin diajukan pada Tuhan. Ketika dia jalan, mungkin ada awan yang mendung, kemudian dia berkata, Tuhan ada di mana? Lalu kemudian dia tersandung batu, contohnya Abraham ketika Tuhan mengatakan, bawa anakmu untuk sembelih di situ, persembahkan kepada aku. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam hatinya yang paling dalam. Saudara, tetapi mereka belajar percaya bahwa hidup ini memang Tuhan yang paling bisa menjadi sahabat kita. Saudara bisa percaya manusia. Saudara menggantungkan harapan pada manusia. Saudara berharap penuh pada manusia. Tapi saya katakan jangan harap saudara tenang. Karena manusia bisa mengecewakan setiap kita. Manusia bisa mengkhianati kita. Tetapi Tuhan yang adalah sahabat, satu-satunya yang harus kita pegang. Kita harus berteman dengan semua orang. Tetapi jangan menggantungkan seluruh harapan dan juga kepercayaan kita seperti kita menggantungkannya pada Tuhan. Saudara, pernyataan Mika pada akhir masa nanti. Pencinta kebenaran akan menjawab bahwa sekalipun semua bangsa memilih tidak berjalan dengan Tuhan, tetapi aku akan memilih berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, Mika menyerukan, pada akhir zaman nanti orang akan memilih tidak berjalan bersama Tuhan. Aku akan tetap berjalan bersama Tuhan. Ini tidak gampang, statement yang tidak gampang. Berjalan dengan Tuhan di dalam kesetiaan, mencari Tuhan, menemukan wajah Tuhan, taat kepada Tuhan sampai selama-lamanya bukan hal yang gampang. Karena situasi menunjukkan pilihan dalam kondisi sulit. Ikut Tuhan tidak mudah, saudara. Ikut Tuhan harus taat pada firman-Nya. Melawan kedagingan kita yang selalu mementingkan nafsu dan ego kita. Tidak gampang. Dan juga bersiap hidup dengan melepaskan kecenderungan negatif kita, kebiasaan-kebiasaan kita yang dulu. Kemarahan kita, kebencian kita, akar pahit dalam hidup kita, dan lain sebagainya. Menghindari sensitivitas, tetapi belajar mengampuni. Belajar sabar. Ini sesuatu yang tidak gampang. Tetapi saudara percayalah bahwa di dalam segala situasi dan kondisi, hanya Tuhan yang dapat memberikan kita ketenangan yang sejati. Ini yang diteriakan oleh Mika. Saudara ingin mendapatkan ketenangan sejati, jangan cari di luar Tuhan. Pengkhotbah sudah berkali-kali mengatakan, semua sia-sia, yang tidak sia-sia hanya hidup di dalam Tuhan. Waktu mengikut Tuhan, setiap langkah kita adalah berharga. Saat berjalan maju, ingatlah untuk menghancurkan semua jembatan yang sudah kita lewati di belakang. Agar kita tidak berpikir untuk mundur kembali, saudara. Jadi ketika kita melihat ke belakang, semua hancurkan yang ada di belakang. Kita mulai belajar fokus apa yang di depan. Tuhan, ketenanganku ada di depan, bukan apa yang ada di belakangku. Ketenanganku bukan apa yang aku pakai pada tubuhku, tetapi ketenanganku apa yang ada di dalam hatiku, yaitu Raja di atas segala raja, Yesus Kristus. Aku bisa punya semua kedudukan, aku bisa punya semua harta. Aku bisa punya semua pengetahuan, tanpa kasih semuanya kosong. Tanpa Tuhan semua sia-sia. Tetapi bersama Tuhan apa yang aku punya akan kukelola demi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, ketenangan jiwa tidak kita dapatkan pada apa yang dunia cari. Tetapi ketenangan jiwa hanya ada pada Tuhan yang memberikan kita hidup yang kekal. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan ini. Engkau mengajarkan kami mencari dan mendapatkan ketenangan jiwa hanya ada di dalam Tuhan.
Itu sebabnya tolong ajar kami melangkah dalam hidup yang tidak pasti ini. Yang pasti adalah Tuhan menuntun kami dan memelihara kami. Engkau ajar kami semua berjalan Tuhan, di dalam jalan Tuhan. Bangsa kami, negara kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi. Biarlah namamu ditinggikan dari semua itu. Terpuji nama Tuhan dalam Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Maju laskar Kristus.